Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam dimanapun Anda berada. Kali ini kita akan membahas mengenai pengelolaan kurikulum dan implementasinya di SD Negeri Cimuning 2 Kota Bekasi. Tugas ini dibuat untuk memenuhi ujian tengah semester mata kuliah pengelolaan pendidikan yang diampu oleh Bapak Dr. Haji Dadang Rahman Munandar MPD. Sebelum masuk ke apa itu pengelolaan kurikulum, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Vicky Mentari Aprilian dari kelas 3B dengan NPM 201063105147, mahasiswa Pendidikan Matematika, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Singapura Bangsa Karawang. Langsung saja kita masuk ke apa itu pengelolaan kurikulum. Pengelolaan kurikulum merupakan seluruh proses yang direncanakan dan diusahakan secara sengaja dan sungguh-sungguh, secara pembinaan, secara kontinu terhadap situasi belajar secara efektif dan efisien demi membantu tercapainya tujuan pendidikan yang telah ditetapkan. Pengelolaan kurikulum memiliki 5 prinsip, yaitu yang pertama, produktivitas, yang kedua demokratisasi, yang ketiga kooperatif, yang keempat efektivitas dan efisien, yang kelima mengarahkan visi, misi, dan tujuan yang ditetapkan dalam kurikulum. Pengelolaan pendidikan juga memiliki ruang lingkup, yaitu yang pertama perencanaan atau pembinaan peserta didik ke arah perubahan tingkah laku yang lebih baik. Yang kedua ada pelaksanaan atau penerapan program kurikulum yang telah dikembangkan di sekolah-sekolah. Kemudian ada penilaian, yaitu proses pembuatan pertimbangan berdasarkan kriteria yang telah disepakati. Kemudian yang terakhir ada evaluasi, yaitu suatu upaya untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Selanjutnya ada kebijakan dari pengelolaan kurikulum, yaitu yang pertama ada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional, Peraturan Menteri Nomor 22, 23, dan 24 Tahun 2006 tentang Standar Isi untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah dan tentang Standar Kompetensi Lulusan untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah. Kemudian ada pasal 77P ayat 1 sampai dengan 8. Selanjutnya kita akan masuk ke implementasi di SD Negeri Cimuning 2 Kota Bekasi. SD Cimuning 2 ini terletak di Cimuning, Kecamatan Mustika Jaya, Kota Bekasi, Jawa Barat. Sekolah ini memiliki visi yaitu unggul dalam prestasi, mandiri, berakhlak mulia, berkarakter serta peduli, dan berbudaya lingkungan. Misi dari SD Cimuning 2 yang pertama ada menciptakan lulusan yang cerdas dan kompetitif, yang kedua meningkatkan kualitas hubungan kerja dengan stakeholder sekolah agar optimal terhadap program sekolah, yang ketiga mewujudkan proses pembelajaran yang aktif, kreatif, inovatif, dan variatif, yang keempat mewujudkan sekolah yang peduli dan berbudaya lingkungan, yang kelima mewujudkan proses pembelajaran pendidikan karakter bangsa, yang keenam mewujudkan kegiatan ekstrakurikuler. Dalam implementasinya, SDN Cimuning 2 menggunakan kurikulum yang mengacu pada kurikulum 2013 untuk pengelolaan dan proses pembelajaran di dalam kelas menggunakan buku tema. Jadi di dalam 1 bulan peserta didik mempelajari 1 buku tema. Dengan digunakannya kurikulum 2013, peserta didik di SDN Cimuning 2 menjadi lebih aktif karena di kurikulum 2013 ini guru memang tugasnya adalah sebagai fasilitator atau moderator. Dalam pelaksanaannya juga, kurikulum 2013 ini di SD Cimuning 2 sudah cukup efektif. Jika dikatakan dalam presentase, sudah terlaksana mencapai 85%, yang 25%-nya merupakan
beberapa kendala, dan juga adaptasi dari yang tadinya menggunakan kurikulum tingkat satuan pendidikan atau KTSP menjadi kurikulum 2013 atau tematik terpadu. Selain itu, ada juga kendala lain, yaitu bagi peserta didik tingkat 6, karena dari tingkat 1 hingga tingkat 5 peserta didik belajar dengan per tema, sedangkan di tingkat 6 peserta didik diharuskan belajar per mata pelajaran untuk ujian sekolah. Hal ini juga mengakibatkan pengajar menjadi kerepotan untuk menyampaikan materi secara tuntas. Tetapi alhamdulillahnya, di SD Cimuning 2 ini, beberapa kendala sudah teratasi dengan baik. Kesimpulannya, yang pertama, manajemen atau pengelolaan kurikulum merupakan seluruh proses yang direncanakan dan diusahakan secara sengaja dan sungguh-sungguh, secara pembinaan, secara kontinu terhadap situasi belajar secara efektif dan efisien, demi membantu tercapainya tujuan pendidikan yang telah ditetapkan. Ada beberapa aspek yang menunjang pengelolaan kurikulum, di antaranya ruang lingkup, kegiatan pelaksanaan, dan tahap pengelolaan kurikulum. Yang kedua, berdasarkan observasi di SD Negeri Cimeneng 2, pengelolaan kurikulum sudah terlaksana mencapai 85%. Dengan digunakannya kurikulum 2013, peserta didik di SD Negeri Cimeneng 2 menjadi lebih aktif. Dalam pelaksanaannya terdapat beberapa kendala, tetapi sedikit banyak dapat teratasi. Sekian penjelasan saya mengenai pengelolaan kurikulum dan implementasinya di SD Negeri Cimuning 2 Kota Bekasi. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.